Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, pertunjukan komedi Chilli dibenci karena membuat lelucon rasis dan xenofobia tentang BTS. Acara TV komedi Chilli Mi Barrio baru-baru ini menayangkan penampilan parodi BTS sambil membuat lelucon rasis dan xenofobia. Lelucon rasis tentang pandemi dan bahasa Korea ini dianggap tidak sensitif, terutama karena serangan baru-baru ini terhadap komunitas Asia. Berikut adalah bagian dari parodi mereka. Host berkata, "Perkenalkan diri Anda." Orang pertama berkata, "Kim Jong-un." Orang kedua, "Kim Jong-tu." Orang ketiga, "Kim Jong-tri." Orang keempat, "Kim Jong-ford." Dan orang kelima, "Juan Carlos." Lalu host bertanya lagi, "Kalian sangat lucu, siapa nama aslimu?" Orang pertama menjawab, "Nama saya V." Orang kedua menjawab, "Jungkook." Yang ketiga, Agus D. Orang keempat, J-Hope. Orang kelima, dan saya Jin. Host bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang bisa bahasa Korea?" Orang pertama sampai ketiga bukan saya. Orang kelima menjawab, "Saya." Dia mengatakan Yohi. Lalu host berkata, "Oh, dapatkah Anda memberitahu kami sesuatu dalam bahasa Korea? Karena semua orang di sini ingin belajar." Orang kelima berbicara omong kosong dan sedikit menyinggung. Host bertanya, "Apa yang Anda katakan?" Lalu orang kelima menjawab, "Saya divaksinasi," dan semua orang tertawa. Host mengucapkan, "Sekarang ucapkan selamat tinggal pada grup yang luar biasa ini." Penggemar setuju bahwa ini tidak bisa dianggap humor dan merupakan tindakan agresi rasis terhadap BTS dan komunitas Asia. Penggemar juga telah mengumpulkan instruksi mudah untuk menunjukkan cara mengajukan keluhan terhadap masalah tersebut. Hashtag #elrasismonoeskomedia juga mulai menjadi tren saat penggemar mencoba menjelaskan situasi ini. Serangan rasis tampaknya terus berlanjut terlepas dari fakta bahwa BTS baru-baru ini diejek oleh pembawa acara radio Jerman beberapa bulan yang lalu. Ini bukan pertama kalinya BTS dan komunitas Asia diserang dengan agresi rasis. Kembali pada tahun 2020, sebuah acara TV Polandia juga mendapat kecaman karena membuat pernyataan rasis dan homofobik terhadap BTS. Dalam pembaruan terbaru, Mi Barrio memposting pesan di akun Instagram mereka. "Terima kasih semuanya atas getaran yang baik. Kami akan terus meningkatkan, belajar, mendengarkan, dan kami akan tetap teguh dengan niat kami untuk menghadirkan kesenangan bagi keluarga. Kami mengumpulkan semua komentar positif dan juga kritik karena untuk itulah kami berkontribusi sedikit dengan humor dan kesenangan," tulisnya. Pernyataan acara tersebut mengungkapkan bahwa mereka masih memegang teguh niat mereka untuk menghadirkan kesenangan bagi keluarga. CNTV belum menanggapi situasi tersebut. Yang kedua, Dispatch mengungkapkan Kim Jong-hyun menolak 13 adegan skinship dengan Sohyun di The Time karena perintah aktris So Ye-ji. Dispatch telah mengungkapkan bahwa Kim Jong-hyun menolak untuk merekam 13 adegan skinship dengan Sohyun dari MBC drama Korea The Time karena perintah So Ye-ji. Menurut laporan eksklusif dari Dispatch, mereka dapat memperoleh naskah asli untuk The Time dan pesan teks antara Kim Jong-hyun dan So Ye-ji. Mengungkapkan 13 adegan skinship yang hilang dan fakta bahwa So Ye-ji memerintahkan Kim Jong-hyun untuk menolak adegan skinship. Kim Jong-hyun dan So Ye-ji sebelumnya pernah bekerja sama dalam film Stay With Me pada tahun 2018 lalu. Kejadian pertama kehilangan skinship terjadi pada episode 5 pada menit ke-48. Suho yang merupakan karakter Kim Jong-hyun mengaku ingin mati dan Jaehyun yang merupakan karakter Sohyun berlari ke arahnya mencoba menghentikannya untuk melompat. Sementara Sohyun meraih Kim Jong-hyun saat mereka berdua jatuh. Mereka berbaring terpisah saat menyentuh tanah. Sutradara tidak terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa itu hanya terjadi karena keduanya jatuh. Namun naskah asli The Time menunjukkan bahwa Sohyun dan Kim Jong-hyun seharusnya berpelukan di lantai. Adegan ini tidak pernah terjadi dan itu karena Kim Jong-hyun tidak ingin membuat film melodrama. Sebaliknya, dia setia pada kehidupan nyata melodrama dengan So Ye-ji. Sejak sinopsis drama tersebut diungkap, diketahui bahwa drama tersebut adalah melodrama. Drama tersebut dengan jelas menyatakan bahwa itu akan menunjukkan bagaimana seorang pria menghabiskan sedikit waktu terakhirnya hidup-hidup mencoba memberikan semua yang dia bisa untuk seorang wanita yang sebelumnya dia sakiti, dan perasaannya terhadapnya perlahan tumbuh semakin banyak. Contoh kedua di mana Kim Jong-hyun menolak adegan skinship sekali lagi di episode 5 di menit ke-54 selama adegan Band Aid.
Saat Sohyun memberi Kim Jong Hyun plester, dia mencoba menyangkal hatinya. Kim Jong Hyun adalah pemeran utama pria di The Time. Dia harus bertindak dengan cara yang melodramatis. Namun dia menghindari kontak fisik sebanyak yang dia bisa. Dia menuntut agar naskahnya direvisi dengan dalih terlalu berlebihan. Selain itu, ia juga mengeluhkan gangguan makan. Tim produksi tidak punya pilihan lain selain mendengarkan dia. Dispatch bisa mendapatkan seluruh naskah The Time. Mereka menganalisis dan membandingkan naskah dengan drama yang sebenarnya ditayangkan. Dari episode 5 hingga 12, ada 13 adegan skinship yang hilang yang ada di skrip, tetapi tidak disiarkan. Mengapa dia menolak untuk menyentuh Sohyun? Dia sedang diarahkan oleh orang lain. Dia tidak disutradarai oleh sutradara The Time, Jang Joon-ho. Kenyataannya dia disutradarai oleh aktris So Ye-ji. Dispatch berhasil mengamankan percakapan pesan teks antara Kim Jong Hyun dan So Ye-ji, dan mereka memverifikasi keaslian pesan melalui berbagai saluran. Pesannya bertulis, So Ye-ji mengirimkan, "Tuan Kim, keluarkan semua adegan skinship Anda." Kim Jong Hyun berkata, "Tentu saja." So Ye-ji bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda lakukan hari ini?" Kim Jong Hyun menjawab, "Saya bahkan tidak menyapa staf wanita hari ini. Saya sangat keras terhadap orang lain. Saya memberitahu sutradara Jang Joon-ho sekali lagi bahwa saya tidak akan melakukan percintaan, tetapi saya tidak bisa mengarahkan ide ke dia." Seo-ji menjawab, "Baiklah, lakukan dengan tegas dengan tindakan Anda." Kim Jong Hyun lalu berkata, "Naskah untuk episode 9 keluar, saya pikir itu perlu direvisi sepenuhnya." Lalu Seo-ji menjawab, "Semoga berhasil dengan pengeditannya." Sehubungan dengan kumpulan pesan tentang naskah episode 9 ini, adegan lorong di mana Kim Jong Hyun berada di lantai berakhir dengan bangun yang menyedihkan tanpa skinship atau kontak fisik sama sekali. Pada kenyataannya, adegan drama berakhir sangat berbeda dari naskah yang dinyatakan. Dia sama sekali mengabaikan Sohyun. Contoh lain dari Kim Jong Hyun yang menghapus skinship dari adegannya termasuk episode 6, di mana dia seharusnya meletakkan jam tangan di pergelangan tangan Sohyun. Sebagai gantinya, dia meninggalkan arloji di atas meja. Di episode 7, dia mendukung dan menghilangkan kelopak bunga dari rambutnya, tapi tidak pernah melakukannya. Ketika Sohyun jatuh di episode 7, dia seharusnya membantunya berdiri, tapi dia tidak melakukannya. Di episode 10, dia harus menyerahkan tas belanja kepada Sohyun, tapi malah meninggalkannya di lantai. Akhirnya dia sama sekali menolak untuk memegang tangannya selama adegan pernikahan. Akhirnya Kim Jong Hyun keluar dari The Time. Penulis Choi Ho Chol terus-menerus merevisi karyanya. Karakter Kim Jong Hyun akhirnya tenggelam di pantai saat mencoba menyelamatkan karakter Sohyun. Dispatch menyimpulkan dengan pernyataan dari staf kedua yang menonton sesi rekaman terakhir Kim Jong Hyun. Masing-masing aktor mendapat kesempatan gagal saat merekam wajah Sohyun. Wajah Kim Jong Hyun tidak dapat diambil. Sohyun meletakkan tangannya di wajah Kim Jong Hyun untuk memfokuskan emosinya. Kim Jong Hyun memalingkan muka. "Kami yang menontonnya bahkan lebih malu," kata anggota staf. Untuk ini, agensi Kim Jong Hyun dan So Ye-ji membuat pernyataan awal terkait pengungkapan Dispatch. Agensi Kim Jong Hyun, ON Entertainment, menyatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang laporan Dispatch. Saat ini, ON Entertainment sedang dalam perselisihan kontrak dengan Kim Jong Hyun mengenai lamanya kontraknya. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan," kata ON Entertainment. Agensi So Ye-ji mengatakan bahwa mereka mencoba memverifikasi detailnya. "Kami sedang menyelidiki ini," kata agensi So Ye-ji. So Ye-ji saat ini masih dijadwalkan untuk menghadiri konferensi pers untuk film barunya Recall besok 13 April, meskipun Dispatch telah mengungkapkannya. Film akan dirilis di bioskop pada 21 April. Sejauh ini tidak ada yang menyebutkan tentang ketidakhadiran So Ye-ji dari konferensi pers. Dari apa yang kami ketahui, dia hadir sesuai jadwal, kata tim produksi Recall. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.